إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الأمة وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد حتى أتاه من ربه اليقين وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسlimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menanamkan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum bahwasanya di dalam beragama itu haruslah mengikuti setiap apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu untuk menambah-nambah dan mengurang-nguranginya. Tidak perlu untuk merevisi sedikit pun apa yang dibawa dari syariat dan sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kewajiban bagi kita hanyalah untuk ittiba' kepada setiap apa yang dipraktekkan, apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Prinsip inilah yang kemudian membekas di dalam benak dan jiwa raga para sahabat radhiyallahu taala anhum, yang kemudian diwariskan secara turun-temurun, diajarkan dengan sanadnya kepada para at-tabi'in, kemudian diajarkan kepada para atba'ut tabi'in dan sampai kepada zaman kita sekarang. Di antara hal yang dipahami oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu tentang bagaimana cara kita beragama adalah apa yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib yang menggambarkan bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum di dalam memahami apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mengamalkan agama itu harus didasarkan kepada perintah apa yang diperintahkan oleh Nabi, berdasarkan contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan akal dan logika nalar masing-masing. Sehingga Ali radhiyallahu taala anhu berkata dalam sebuah athar yang dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud di dalam sunannya, kata Ali radhiyallahu taala anhu, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi awla bil mashi min a'lah wa laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahir khuffaihi." Kalau seandainya, kata Ali bin Abi Thalib, agama itu berdasarkan akal dan logika, berdasarkan nalar setiap masing-masing dari setiap umat Islam, maka pastinya bawah atau bagian bawah dari khuf itu lebih aula, ya, dia lebih diprioritaskan untuk diusap dibandingkan dengan bagian atasnya. Kenapa? Karena yang kotor dari khuf itu adalah bagian bawahnya. Bagian atasnya itu tidak kotor.
Ini pemahaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Kalau seandainya agama itu menggunakan logika dan akal, maka seharusnya yang diusap itu bagian bawahnya. Tapi tidak seperti itu kita beragama. Kata Ali bin Abi Thalib, "Qad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu ala zahiri khuffai." Sesungguhnya aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap khufnya di bagian atasnya saja tanpa bagian bawahnya. Inilah yang kemudian ditanamkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di dalam mengamalkan agama, dalam semua ajaran dan bimbingan itu harus mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah kemudian dipahami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Asy-Syafi'i berkata, "Inna lil aqli haddan yantahi ilaihi kama anna lil basari haddan yantahi ilaihi." Sesungguhnya akal itu, kata Imam Syafi'i, memiliki batasan yang dimana akal akan berakhir pada batasan tersebut. Dia tidak bisa melampaui batas itu. Sebagaimana pandangan, kata Imam Syafi'i, juga memiliki batasan yang dimana dia tidak bisa melampaui dari batasan tersebut. Apa yang ada di balik tembok kita tidak bisa lihat, jamaah. Apa yang ada di balik sitar kita tidak bisa melihat. Apa yang ada di jarak sekian kita sudah tidak bisa melihat. Terbatas apa yang kita miliki dari pandangan ini. Begitu juga apa yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita dari akal, itu memiliki batasan-batasan yang tidak bisa kita lewati. Sehingga banyak hal di dalam syariat, di dalam keimanan, di dalam akidah, seorang mukmin itu memprioritaskan iman, bukan memprioritaskan akalnya. Dia memprioritaskan bagaimana apa yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW, ditelan mentah-mentah olehnya, diimani secara bulat, dan tidak patut untuk dia pertanyakan ataupun dia kritisi sedikit pun. Nabi SAW ketika itu menjelaskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhu, di mana hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya. Kata Nabi SAW, "Idza waqa'a adz-dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu thumma liyanzi'hu fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra shifaan." Kata Nabi SAW, jikalau ada seekor lalat yang masuk jatuh di gelas salah seorang dari kalian, diminum salah seorang kalian, hendaknya dia tenggelamkan lalat tersebut, barulah kemudian dia buang lalatnya. Ini yang diperintahkan oleh Nabi SAW, dan itu diterima bulat-bulat oleh para sahabat radhiyallahu taala anhu. Ini perintah dari Nabi SAW. Ini anjuran dari Nabi SAW, bimbingan dari Nabi SAW. Walaupun itu tidak masuk di akal logika mereka, walaupun itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah ketika itu, tidak bisa dibuktikan secara medis ketika itu, tapi para sahabat itu tidak urusan, bisa dibuktikan atau tidak secara ilmiah, bisa dibuktikan atau tidak secara medis, itu urusan belakangan. Yang pertama kali yang harus saya lakukan ketika sampai kepada diriku hadis Nabi SAW, wajib untuk saya yakini kebenarannya dan saya amalkan. Itu prinsip para sahabat radhiyallahu taala anhum. Baru kemudian Nabi SAW menjelaskan, fa inna fi ihda janahaihi da'an wa fil ukhra shifaan, karena di salah satu sayap dari lalat itu terdapat penyakit dan di sayap yang lainnya terdapat penawarnya. Memang tidak bisa dibuktikan ketika itu, tapi para sahabat tidak ada yang mengkritisi Nabi SAW. Para sahabat tidak ada yang kemudian membantah Nabi SAW. Sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami taat. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla menegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat yang ketiga, bahwasanya Islam ini sudah lengkap dan sudah sempurna. Allah katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Pada hari ini, kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian. Pada hari ini telah aku lengkapkan nikmat-nikmatku atas kalian, dan pada hari ini telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Salman Al-Farisi, jamaah, seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, itu pernah diajak diskusi oleh orang-orang musyrikin
yang ketika itu ya mereka menyampaikan apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri dari Nabi SAW. Ini komentar orang-orang musyrikin yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi SAW. Mereka katakan, wahai Salman, qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai'in hatta al-qira'ah. Nabi kalian itu Muhammad telah mengajarkan kepada kalian segala hal sampai permasalahan al-qira'ah, ya, buang air besar. Itu dijelaskan oleh Nabi SAW kepada kalian secara detail. Apa kata Salman radhiyallahu taala anhu? Ajal, benar. Bahkan ditambahkan oleh Salman, laqad nahana an nastaqbil al-qiblata li gha'itin aw baulin aw an nastanjiya bil yamin aw an nastanjiya bi aqall min 3 ahjar aw an nastanjiya bi raji'in aw bi 'azmin. Benar, semua telah diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Dalam hal apa yang telah engkau sebutkan tadi, maka sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah melarang kita. Ada aturannya. Bahkan dalam bab qadaul hajah ada aturannya. Tidak boleh kita beristinja menggunakan tangan kanan. Tidak boleh kita beristinja ya kemudian ya kita menghadap arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika kita sedang buang air besar maupun buang air kecil, enggak boleh. Tidak boleh ketika kita sedang beristinja menggunakan ya batu yang jumlahnya kurang dari 3. Dan Nabi SAW melarang kita untuk beristinja menggunakan tulang dan menggunakan kotoran hewan yang kering. Allahu Akbar, semua sudah diajarkan. Karena agama itu telah lengkap. Di dalam surat Al-Ahzab ayat ke-36 Allah tegaskan. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, "Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Kata Allah azza wa jalla, tidak layak, tidak pantas seorang mukmin dan seorang mukminah apabila Allah telah tetapkan suatu perkara dalam urusan mereka, mereka mencari perkara lain selain apa yang telah Allah tetapkan. Mereka mencari pilihan lain selain apa yang telah Allah pilihkan bagi mereka. Kata Allah, tidak pantas, tidak layak kita untuk mencari selain apa yang telah Allah tetapkan untuk kita. Apa yang Allah azza wa jalla telah ridhoi dari ajaran Islam, kita tidak butuh untuk mencari ajaran-ajaran yang lain, jamaah. Kita tidak butuh untuk mencari sunnah-sunnah yang lain. Kita tidak butuh untuk mencari ajaran selain apa yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata Allah tabaraka wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulah", barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dalam konteks apa ini? Dia mencari selain apa yang telah Allah pilihkan untuk dirinya. Dia mencari hal lain selain apa yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW untuk dirinya. Faqad dhalla dhalalan mubina. Maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jelas. Nabi kita Muhammad SAW mengetahui apa yang akan kita hadapi di zaman ini. Oleh karenanya Nabi SAW sampaikan kepada kita sebuah wasiat yang sangat mahal. Nabi ceritakan kepada kita akan fenomena yang akan kita hadapi, kebingungan yang akan melanda kita semua. Harus ikut yang mana? Bingung. Semua, setiap kelompok yang mengikuti ya apa yang menurutnya benar. Kata Nabi SAW, menurut apa yang diceritakan oleh Al-Irbad ibni Sariyah, Abu Najih radhiyallahu taala anhu, suatu ketika kata Al-Irbad ibni Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami para sahabat dengan nasihat yang sangat menyentuh hati. Sampai-sampai sentuhan tersebut dari nasihat yang Nabi sampaikan membuat hati kami bergetar, membuat kami meneteskan air mata. Faqulna ya Rasulullah, lalu kami katakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina, wahai Rasulullah, seakan-akan nasihat yang engkau berikan ini adalah nasihat seseorang yang ingin meninggalkan kami.
ingin pergi meninggalkan kami. Seakan-akan ini adalah nasihat terakhir darimu, wahai Rasulullah. Maka sampaikanlah kepada kami wasiat darimu, yang dengannya kami akan berpegang teguh dengan wasiat tersebut. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Yang pertama aku berwasiat kepada kalian, wahai para sahabat, adalah agar kalian selalu bertakwa kepada Allah azza wa jal. Usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-ta'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kalian untuk mendengar, hendaknya kalian untuk taat kepada siapapun yang memimpin kalian, walaupun itu adalah seorang budak hamba sahaya, dalam riwayat dari Habasyah. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kemudian Nabi menceritakan fenomena yang pasti akan kita jumpai di zaman ini. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Sesungguhnya siapapun dari kalian, ya, sepeninggalanku nanti, setelah aku meninggal dunia nanti, siapapun yang hidup dari kalian akan mendapatkan perselisihan yang begitu banyak, ikhtilafan katsira. Maka hendaknya, ini solusi dari Nabi, maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Selain berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW, Nabi memberikan solusi yang berikutnya adalah wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnah para khulafa'ur rasyidin, berpegang teguh dengan sunnahnya Abu Bakar As-Siddiq, berpegang teguh dengan sunnahnya Umar bin Al-Khattab, berpegang dengan teguh kepada sunnahnya Uthman dan Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Addu 'alaiha bin nawajid, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gigit ajaran-ajaran itu, sunnah-sunnahku, sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin dengan gigi geraham kalian. Pegang erat-erat, gigit kuat-kuat ajaranku. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Maka hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara baru dalam agama. Apa saja yang itu merupakan perkara yang baru, yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap yang baru dalam perkara agama, kata Nabi, itu adalah kesesatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang pertama tadi telah kita dengarkan bagaimana pengakuan para sahabat radhiyallahu taala anhum dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dalam mengimani setiap apa yang sampai kepada kita dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, haruslah kita prioritaskan keimanan, yakini kebenarannya, amalkan, dakwahkan. Terbukti benar atau salah secara ilmiah, secara medis ataupun secara hal-hal yang lain, itu urusan belakangan. Kita tidak diminta untuk membuktikan itu. Tugas kita adalah membenarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, sehingga akal itu berada di bawah naql. Al-aql ba'da naql. Akal itu dinaungi oleh naql, yaitu dalil. Dalillah yang kemudian menaungi, memayungi akal kita, sehingga akal itu tidak liar di dalam berinovasi, dalam beragama. Akal itu tidak liar berpendapat apa saja yang ingin dia yakini dalam hal-hal. Dia tidak bisa dia itu meyakini hal-hal tersebut. Ada aturan-aturannya, ada batasan-batasannya.
Sehingga orang yang memahami agama ini dengan akalnya, memprioritaskan pemahaman agama dengan akal, menomorduakan atau menomorsekiankan dalil. Yang pertama baginya adalah apakah ini masuk dalam akal saya atau tidak. Kalau ini masuk dalam logika, saya yakini dan saya terima. Tapi kalau ini tidak masuk di akal saya, maka akan saya sisihkan, saya akan pinggirkan, saya akan tinggalkan. Inilah yang kemudian sangat diwanti-wanti oleh para ulama rahmatullahi alaihim. Di antara para ulama yang mewanti-wanti hal ini, memprioritaskan akal dibandingkan dengan dalil, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi. Beliau katakan di dalam perkataannya yang mulia, "Wa ma syai'un abghadu ilayya minal kalami wa ahli." Tidak ada sesuatu yang lebih aku benci, kata Imam Syafi'i, dibandingkan dengan ilmu kalam. Kalau kita sekarang sebut dengan ilmu filsafat. Dan orang-orang yang mempelajari filsafat itu, para ahli filsuf. Ini kata Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Apa filsafat yang ada di zaman kita sudah ada di zaman Imam Syafi'i. Bahkan ada statement beliau yang lebih keras dalam hal ini. Beliau katakan, ya, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi alaihi, "Inna hukmi fi ahli al-kalam an yudrabu bil jarid wa an yuhmalu 'ala al-ibil wa an yutafa bihim fil 'asyairi." Sesungguhnya hukuman yang aku berikan kepada para ahli kalam, kepada para filsuf, para ahli filsafat, ya, kata Imam Syafi'i, hukuman yang pantas yang aku berikan kepada mereka adalah mereka dipukul dengan pelepah-pelepah kurma, dan mereka kemudian dibawa di atas onta, kemudian diarak, dikelilingi, ya, dibawa keliling di pedesaan dan perkotaan. Yunada alaihim, kemudian diserukan kepada mereka, hadza jazaa'u man tarakal kitaba was sunnah wa aqbala 'alal kalam. Kata Imam Syafi'i, diserukan kepada mereka, inilah balasan, inilah hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan Alkitab dan As-Sunnah, meninggalkan Al-Quran, meninggalkan sabda Nabi SAW, meninggalkan qala Allah wa qala Rasul, lalu kemudian malah, ya, mendalami ilmu kalam. Maka di dalam beragama kita singkirkan semua perasaan, semua akal. Terlebih dahulu kita imani dan kita berpegang erat kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa dammir a'da'aka a'da'ad din wa adhill asy-syirka wal musyrikin. Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadza khassah wa min sa'iri biladil muslimina 'ammah. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Wa ya anta akhil muadzin aqimis salah.